biasa nih. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan. Hari ini kita berkumpul di Creative Hub. Tadi saya nggak punya rencana ke sini, tapi karena saya dapat info bahwa seniman-seniman ya, kemudian anak-anak muda kreatif kumpul di sini. Saya ajak ada Pak Wakapolres, Kabak Ops ya, pejabat utama saya bilang, ayo kita harus datang. Nah, tujuan kami datang yang pertama, saya berterima kasih bisa berkumpul bersama orang-orang hebat di sini ya. Ada Bang Oliver, itu Sri, ini Bang Dian Manik, Bang Ridwan Stanggang sama Laikuni semuanya, udah nggak asing lagi nih. Udah sering lihat sih wajahnya, tapi kadang-kadang namanya saya belum tahu. Makanya tadi pas bincang-bincang, saya bilang gini, gimana kalau kita bentuk komunitas gitu. Komunitas ini mungkin ada yang punya talenta di musik ya, khusus mungkin band. Kemudian kayak tadi puisi ya, si Laimanik tadi ya, spontanitas. Di sini satu bang. Siapa bang? Satu lagi Di tadi. sini. Oh iya, oh iya. Ya, si Lae, terus kemudian tadi ada Ika, kemudian ada pelaku usaha, ini ada Bang Jarotan ya, dan Bang Oliver. Artinya begini, ini saatnya kita yang punya talenta itu membentuk suatu komunitas yang tujuannya hal yang positif. Karena saya hampir 2 tahun di sini ya, saya masih ingat waktu 2021 awal bagaimana perjuangan kami untuk bisa melakukan percepatan vaksin itu, salah satu tujuannya ini. Supaya kita anak-anak muda yang punya talenta dan kreatif ini kita bisa berkumpul gitu loh. Kita bisa membuat acara. Nah, kalau dulu kan ingat gak, kita nggak bisa. Karena syarat dari pemerintah kalau kita di level 3 itu tidak bisa berkumpul, level 2 50% dan lain-lain. Nah, puji Tuhan saat ini berkat dukungan kita semua di sini ya, kerjasama dari Polres, kemudian Pemkab, TNI, semua dinas kesehatan, saat ini kita sudah di kategori aman. Dan ya puji Tuhan juga kemarin Samosir ranking 1 percepatan vaksin. Nah, ini luar biasa, ini tepuk tangan buat kita. Tepuk tangan. Ya. Makanya saya punya kerinduan, saya punya cita-cita bagaimana ya untuk bisa meningkatkan semua talenta seni ini. Seperti kemarin kunjungan Pak Kapolda sama Jenderal-Jenderal dari Mabes, saya telepon Bang Oliver, saya bilang Bang ini nanti kita ada kunjungan tamu. Gimana kalau kita tampilkan band atau kopinya atau apalah yang bisa nanti dilihat sama pejabat-pejabat ini sehingga nanti kita mungkin bisa jual kopi lah, terus kemudian mungkin ada acara seperti nanti tanggal 16 saya mau mengundang band kita ya sama si Ika tadi ya. Tadi saya udah bicara sama siapa ya? Ada tadi. Pak Manik ya. Nah itu nanti persiapan tuh tanggal 16-17 Le. Nah, buatlah lagu ciptaan, kan ada lagu ciptaan untuk Kapolri ya, Bayangkara. Tepuk tangan dulu untuk Le Manik nih. Luar biasa ya. Jadi saya juga rencana membuat lomba kreativitas dalam rangka HUT Bayangkara 1 Juli. Nah tadi saya lagi konsep nih, ini mau buat event apa kita ya. Mungkin lomba kameramen, ini ada Edward Limbong nih kan, keren juga kan, fotonya bagus, kemudian bagus lah gitu ya. Terus mungkin ada puisi dan lomba mencipta lagu. Nah doakan ini nanti saya bisa coba gandeng Forkopimda atau kami ya, minimal kita membuat event lah. Event yang nanti ini bisa kita buat untuk meningkatkan seni, kemudian juga semuanya kita yang di sini, sehingga orang akan melirik
Samosir ini nilai jualnya apa sih? Kan selama ini hanya si bea-bea, ya. Tapi orang belum tahu kalau kita di sini punya komunitas seperti ini. Nah, saya tadi sudah telepon dan chat Ibu Kadis Pariwisata, saya bilang coba agendakan. Kapan nih? Kan tadi tanggal berapa toh? 20 ya? 25 hari musik ya? Hari musik internasional. Nah, ini mau kita kemas gimana nih? Gitu loh. Biar kita buat bagus. Nah, kemudian juga nanti bisa kita viralkan, amplifikasi. Itu dari saya, kemudian tetap semangat ya. Semua musisi di sini saya bangga, saya salut karena memang saya juga punya jiwa seni. Nah, itu dia. Kalau nggak punya jiwa seni mungkin nggak di sini. Enggak juga. Dulu Naposo Bulung. Jadi Naposo Bulung. Korama. Sekarang Korama ya. Sekarang Korama. Jadi saya punya keinginan kita semua di sini, ayolah ya. Ini mungkin kita belum seberapa, tapi saya percaya ini awal kebangkitan kita, ya. Dan di Creative Hub juga Bang. Ya. Ini sekali sebulan di minggu pertama dia. Nah itu dia. Rutin. Nah kalau ada kegiatan rutin, ya kita diundang dong, ya kan? Kan kita selama ini nggak tahu nih kan. Mungkin nanti kita bisa undang kayak Tondi Harmoni atau siapa anak-anak kita yang kreatif ya. Jadi kita buat mungkin stand apa, kemudian ada seninya, ada lomba melukis dan lain-lain. Nah ini nanti kita komunikasikan lah ya. Mungkin itu dari saya supaya nggak lama-lama karena saya yakin masih banyak lagi di sini yang aku mau menambahi sebenarnya. Begini kan kita dari Samosir Kreatif, teman-teman dari Creative Hub juga kan, dan ada tadi Ibu Buru Marbun dari Tondi Harmoni. Alpa Pilim. Nah, iya dan Bang Dian kan. Nah, jadi selanjutnya gini kan, kalau kita di Samosir Kreatif sudah terbiasa dan membudayakan supaya kita selalu berdiskusi. Karena dengan berdiskusi kita akan melahirkan embrio kolaborasi. Kalau kita tidak berjumpa atau kalau kita tidak berbicara, kita tidak akan punya sesuatu untuk dilaksanakan, kan gitu. Nah, jadi kupikir Samosir Kreatif, aku bisa garansi bahwasannya kita sudah dewasa dalam berkomunitas. Begitu juga dengan komunitas Kopi Sinergi. Dan kakak Boru Marbun juga kan, dan Bang Dian. Nah, artinya apa? Dalam kedewasaan ini kita butuhkan langkah selanjutnya. Sudah sangat jelas dari sikap dan pernyataan dari Bapak Kapolres. Mereka menantikan setelah diskusi ini apa aksi yang akan kita godok bersama gitu. Ini ada beberapa komunitas besar yang sudah berkumpul malam ini. Aku rasa setelah kita berdiskusi harus ada outputnya gitu. Nah, kita mau buat apa ini dengan beberapa komunitas ini? Itu yang harus menjadi tugas untuk kita bersama gitu. Dari perjalanan Samosir Kreatif dan komunitas-komunitas yang lain, kira-kira di mana titik temunya yang akan bisa kita mainkan gitu. Sudah ada Kapolres yang akan siap mendukung kita untuk segala sesuatu yang kita rangkai bersama gitu. Nah, jadi saya secara pribadi dan Samosir Kreatif juga kurasa sangat menginginkan komunitas-komunitas yang ada di Samosir ini secara mandiri selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif. Karena edukasi itu tidak selalu di sekolah. Nah, jadi teman-teman yang sudah besar di komunitas, sudah mengikuti pelatihan-pelatihan gitu kan, selalu melakukan komunikasi-komunikasi dan diskusi-diskusi yang aktif gitu. Nah, seperti di Samosir Kreatif, kawan-kawan bisa stalker atau stalking akun kita, bagaimana kita melakukan kegiatan gitu kan. Karena kreativitas itu adalah daya tertinggi otak manusia. Nah, sebagai daya tertinggi otak kita ini, nah kita harus melahirkan sesuatu yang baru, create something gitu. Nah, jadi aku harapkan setelah kita berdiskusi malam ini sudah menyampaikan bagaimana paradigma tentang komunitas, kita harus punya sesuatu
karya atau kita harus punya sesuatu karya kreatif yang bersifat kolaboratif. Begitu kurasa kawan-kawan. Nah, jadi seperti adalah tindak lanjut dari diskusi kita gitu. Terima kasih. Nah, Oke, terima kasih kepada atas nama Temen Duit, di mana Temen Duit juga sebagai salah satu anggota dari Samusur Kreatif berharap ada eksekusi tercepat dari pertemuan kita hari ini. Tadi Pak Kapolres sudah buka celah ya, tanggal 16 tadi ya Pak ya, yang untuk Samusur Boys ya Pak ya. Nah, dari Pak Kapolres sudah ada, berarti kita udah punya space dong. Kapolres gitu loh, yang ngomongin langsung. Kita yang nggak kreatif kalau sampai kita nggak bisa ambil tawaran dari beliau kan gitu kan. Nah dari Pak Kapolres sendiri tanggal 16, tadi dari Kakak Tony Kak Sri. Monika Kabel Mampun tanggal 25. Tadi juga ada sempat diungkapkan Bapak Kapolres tanggal 1 ya Pak pernah dibayar Karen ya. Tuliskan ya Pak 1 Juli ya Pak. Nah, karena tadi Bapak asik-asik si Edi sini biar balik situ kan Pak, makan. Iya, nasinya udah Berhubung dingin nasi udah loh. dingin ya kan Pak. Jadi dari sinilah Pak saya sampaikan ya Pak. Saya mewakili teman-teman, kebetulan kami ada komunitas Partonun Pak, pengrajin tenun di Desa Pardugul di lokasi Radio Samosir Green. Komunitas kami terdiri dari ada sekitar kurang lebih 25 pengrajin Partonun, di mana komunitas ini sedikit unik karena memang di sini saya menggandeng penuh lansia. Karena di anggota itu yang terbanyak anggotanya adalah lansia Pak. Lansia yang ada yang berumur 70 dan 75 tahun itu masih aktif ya Pak Martonun. Jadi sebenarnya di situ kita bisa melihat bahwa Kira narasumber sudah dilupakan ini. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bagiku ya, mungkin karena aku baru masuk di dalam Samosir ini, aku melihat ternyata mungkin selama ini teman-teman komunitas minim dukungan dari para stakeholdernya. Dan hari ini Bapak Kapolres membuka diri untuk memberi dukungan. Tapi bagiku pelajarannya adalah ternyata selama ini stakeholder sangat minim dukungan terhadap komunitas-komunitas kreatif. Untuk menanggapi yang pertama, aku perlu menanggapi dari mungkin dari Bapak Kapolres, izin Pak, tentang membentuk sebuah komunitas. Mungkin agak sedikit ambigu tadi Pak, apakah membentuk yang baru atau bagaimana. Tapi kalau bagiku, di dalam kolaborasi itu bagiku pengertiannya maka tidak ada kompetisi. Kompetisi itu satu terminologi yang berbeda dengan kolaborasi. Dari dalam dialog ini bagiku, aku harus kembali kepada rootsnya. Stalker itu lahir seperti apa? Komunitas, kolaborasi lintas komunitas, maka kompetisi itu harus dihapuskan. Semua bidang itu punya keahlian masing-masing kok. Mereka punya tempat, kesenian musik itu punya tempat, seni lukis itu punya tempat, seni-seni creation itu punya tempat. Tapi bagiku, sangat sering kita mungkin itu, kalau kompetisi itu mungkin cara-cara lama. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu, baik itu atraksi untuk mendukung pariwisata karena itu salah satu program kabupaten, tapi bukan kompetisi Pak, tapi kolaborasi. Kita harus mempertontonkan kemampuan anak-anak Samosir yang mau di bidang kreatif, mau di bidang fotografi, di seni musik, itu dipertontonkan sebagai keahlian, bukan sebagai ajang mencari siapa yang jago. Keren. Nah, karena kompetisi ini ternyata punya dampak yang sangat negatif setelah after event itu, dari beberapa event yang kulakukan gitu. Ada beberapa orang justru down mental setelah dia kalah. Apa itu yang kita inginkan terhadap teman-teman kita musisi-musisi atau fotografi yang lain? Tentu dari seorang seniman tidak menginginkan itu menurutku gitu. Jadi untuk memenuhi permintaan Bapak Kapolres tadi, mungkin eksekusi yang pertama mungkin akan digagas Samosir Kreatif karena kita harus kembali ke rootsnya Stalker itu tadi, bahwa yang membawa kapal ini adalah Samosir Kreatif. Jadi untuk Live Felix mungkin selanjutnya dan Bang Ridwan, Stalker ini kemana? Gerakan kolaborasi lintas komunitas ini kemana? Kita serahkan ke Samosir Kreatif karena di sana ada multisektor. Dan kita sudah bersepakat dari awal bahwa Stalker itu lahir dan digawangi dan dinakodai oleh Samosir Kreatif. Alpha Film
Samosir Kopi Sinergi itu hanya pendukung. Nah, di dalam proses pengeksekusian ide tadi, aku juga berharap bahwa itu pure lahir dari seniman itu sendiri. Gitu. Oke. Karena kitanya orang kreatif. Kita yang tahu mempertontonkan apa ke depan. Kita harus punya nilai tawar sebagai orang kreatif, sebagai seniman. Gitu. Nah, untuk menanggapi Laiboy mungkin tadi, apa yang akan kita eksekusi ke depan? Dariku Alpha Film saranku event berbasis kolaborasi, bukan berbasis kompetisi. Kita punya kemampuan masing-masing dan kita punya tempat di hati di masing-masing orang. Jadi tidak perlu dikompetisikan. Dikolaborasikan aja. Kalau di bidang fotografi bisa pameran contohnya. Oh iya. Ya kan? Kalau di bidang seni musik bisa mempertontonkan karya-karyanya masing-masing. Jika saja ketepatan stakeholder hari ini Bapak Kapolres yang hadir, jika Bapak bersedia, ketepatan dalam sepengetahuan saya Samosir Kreatif mempunyai banyak karya lagu, Pak. Tentu ini perlu diproduksi. Kan gitu, Pak. Nah, di dalam skala produksi ini kan butuh juga namanya mobilisasi secara materi, Pak. Mungkin itu yang akan bisa disampaikan dari aku pribadi, ketepatan membawahi Bang Kina Manik tadi, Pak. Di dalam Samosir, salah satu orang yang punya potensi di dalam Samosir Kreatif. Nah, kalau tanggapanku dari beberapa tadi mungkin hanya itu. Ke depan mudah-mudahan teman-teman di Samosir kita mempertunjukkan satu event. Semangat kolaborasi lah Bang ya. Semangat kolaborasi. Karena diskusi ini lahir atas nama kolaborasi bukan atas juga. nama kompetisi. Iya. Iya kan? Maka kesenian itu harus memberi kita hidup, karena sedih hidup untuk menghidupi. Kira-kira gitu. Ada mungkin tanggapan? Sudah seperti closing statement tadi kurasa Bang ya. Hampir sebenarnya aja. Iya sudah seperti itu. Jadi, aku sempat tadi, aduh kayaknya aku harus pulang ini, kayaknya dilupakan iya, narasumber gitu. Cuman ternyata ladies masih ingat gitu kan. Karena hampir lari tadi kita dari embrio kelahirannya stalker ini tadi gitu kan. Oke. Gak apa-apa Bang. Gak apa-apa. Karena memang kita bersepakat bahwa stalker ini lahir untuk memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di Samosir itu dulu. Setelah kita bersepakat dan tahu value-nya kita di depan apa, maka kita datang ke hadapan Bapak Kapolres contohnya, ke hadapan Bapak Bupati contohnya, kira-kira gitu. Nanti kitanya dulu sebenarnya, kita mau jadi apa, komunitas itu mau jadi apa. Jangan nanti, karena aku beberapa pengalaman mengikuti komunitas, ketuaku ganti mobil, aku ganti kulit. Seringkali seperti itu. Iya. Ketuaku selalu ganti mobil, kadang-kadang bangun rumah, aku malah ganti kulit padahal aku yang capek di lapangan gitu. Jadi aku berharap sih, karena terus terang aja sudah 2 tahun aku tidak menyepakati diri untuk bergabung ke dalam sebuah komunitas. Karena seringkali ini terjadi, diperalat. Seringkali kolaborasiku diperalat menjadi alat-alat politik. Nah ini kita hati-hati. Jangan sampai karena kita memang ingin didukung, lalu ini menjadi memecah belah di antara kita komunitas. Padahal kalau kita solid, kita yakinlah stakeholder itu juga bakalan dukung kok. Gak kemana kok itu. Tapi kalau kita bisa dipecah, percayalah ini hanya 3 bulan berjalan selesai bubar. Kujamin itu. Ya kan? Nah, begitu pintu yang sudah dibuka Pak Kapolres tadi, saya berharap komunitas ini membangun komunikasi yang lebih intens, sehingga kita menciptakan sebuah ide-ide kreatif berbasis kolaborasi yang akan kita pertontonkan ke dunia luar sana, bahwa kita, anak-anak Samosir, solidnya tidak tergoyangkan, kreativitasnya tidak tertandingi. Karena aku melihat potensi itu ada di Samosir. Sangat-sangat besar. Bukan berarti menutup, tapi bagaimana kita menciptakan satu pertunjukan dan itu betul-betul punya kemandirian dan punya idealisme kesenian untuk Samosir. Oke Bang. Gitu. Saya rasa sih mungkin segitu dulu Bang Iris. Iyalah. Tanggapannya. Takutnya nanti jadi selesai acara itu. Iya. Jadi closing statement dia kan. Kasih ya, ini dari Tani Harmoni. Tadi ada disampaikan sama itu Bang Dian ya. Manik. Bang Dian ya, Bang Dian. Mungkin yang dimaksud
Pak Kapolres tadi bukan kompetisi antara komunitas. Kalau komunitas ya tentunya kita pasti berkolaborasi lah untuk menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Nah contoh di waktu kami melakukan mengadakan event konser Kartini yang lalu. Di sana kita mengadakan acara fashion show untuk anak-anak. Fashion show berkebaya, berbaju Kartini, waktu itu berbusana Kartini, yang kita mengundang bukan hanya anak-anak komunitas, tapi dari seluruh anak-anak Samosir kita undang untuk melakukan lomba tadi, lomba busana Kartini. Nah mungkin yang dimaksud sama Pak Kapolres mungkin yang sejenis, contoh nanti di acara tanggal 25 nanti juga ada untuk anak-anak. Kebetulan kami di segmen anak-anak ya, itu ya. Jadi mungkin nanti ada lomba bernyanyi dan bermain musik, dan itu untuk anak-anak Samosir bukan hanya dari komunitas tapi juga seluruh anak-anak Samosir. Kurang lebih demikian mungkin yang dimaksud Pak Kapolres tadi, mengundang orang-orang yang di luar dari komunitas juga ikut berperan serta berpartisipasi dalam acara-acara yang dilakukan oleh komunitas kita. Tentunya antar komunitas jangan ada kompetisi dong. Kita harus berkolaborasi untuk menghasilkan karya-karya dan event-event yang luar biasa nantinya. Mungkin itu dari saya. Boleh? Musik Kreatif, Kopi Harmoni, Samosir Kopi Sinergi, dan kawan-kawan lain, Samosir Metal ya. Alpha Bilin ya, Alpha Bilin.